Ini sampai-sampai PM Anwar aja mengomentari hal ini gitu kan. Ya emang tidak, ya gimana ya guys ya. Menjelek-jelekkan orang di depan banyak orang itu udah sebuah kesalahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sebelum lanjut videonya, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang terkena banjir dan juga yang ada di Malaysia, serta saudara-saudara kita dimanapun kalian berada. Ya, kita doakan bersama semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cobaan ini ataupun musibah ini segera berlalu dan kembali seperti sedia kala, dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan beribu-ribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral di Indonesia dan sampai ke Malaysia. Bahkan PM Malaysia pun berkomentar akan hal ini. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Subscribe guys, Ria Oktorina guys. Selamat datang di channel YouTube Ria Oktorina. Alright. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sempat menjadi perhatian besar di media sosial Indonesia bahkan hingga ke negara tetangga, Malaysia. Staf kepresidenan Kabinet Prabowo Gibran, yaitu Gus Miftah, menjadi viral setelah diduga menghina seorang penjual es teh dalam sebuah video dakwah. Kejadian ini tidak hanya memicu reaksi keras di Indonesia tetapi juga mendapat perhatian dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut memberikan tanggapan. Kejadian ini bukan hanya sekadar viral, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga lisan dan tindakan, khususnya bagi tokoh masyarakat. Mari kita telaah peristiwa ini dengan hati terbuka, tanpa niat menyulut perdebatan, dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk kebaikan bersama. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Ngakak juga ya Allah. Enggak semestinya begitu gitu. Kalau menurut saya enggak semestinya begitu gitu. Memang kayak guyonan ataupun lawakan gitu. Cuman enggak menggoblokkan orang di depan banyak orang gitu. Like that lah, kan attitude, apa ya, adab ketika kita istilahnya sebagai orang tua saja tidak boleh memarahi ataupun mengomeli ya kan, ya menjelek-jelekkan anak di depan banyak orang gitu kan, bisa ini mentalnya gitu, apalagi bapaknya ini gitu kan. Allah, di depan ribuan atau ratusan jemaah gitu. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Nama pendakwah Gus Miftah tengah menjadi sorotan di media sosial imbas potongan video yang memperlihatkan dirinya diduga mengolok pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dalam posisinya ini, Miftah memiliki tugas utama mempromosikan kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia, termasuk menjalin komunikasi internasional terkait isu toleransi. Sebagai utusan khusus Presiden, Miftah menerima gaji dan tunjangan setara dengan pejabat setingkat menteri. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Anwar ya. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ini sampai-sampai PM Anwar aja mengomentari hal ini gitu kan. Ya emang tidak, ya gimana ya guys ya. Menjelek-jelekkan orang di depan banyak orang itu udah sebuah kesalahan gitu. Saya nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, 2 pendakwah itu dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Allah. Dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat.
sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh, ya. Agak luar biasa. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Betul Pak. Itu yang kita hormati. Betul. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ini wakil jaga presiden. kesehatan. Ini kayaknya sebelum menjabat jadi, ya kan. Ini pas di Solo ini ya kayaknya. Nanti kalau pulang jangan lupa sampahnya dibawa pulang juga. Itu mas-masnya yang deket es teh itu mbok tolong dipayoni. Iya no, ha? Masa orang ngelak? Yange dijajake. Iya. Hah? Yange ngelakin. Dijajake es teh. Iyalah. Ayo tuh. Hah? Bentar. Sini. Nah itu, bentar. Es tehnya tak beli aja, bentar. Masya Allah. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tuh jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Aku bayar dari sini. Allah. Borok sama Ustaz. Ini contoh-contoh yang baik seperti itu. Keblinger sih. Keblinger dengan lawakan-lawakan. Mungkin seperti itu, tapi contoh-contoh yang baik ya kita memberikan contoh kepada masyarakat, bukan memberikan contoh yang tidak baik seperti hinaan ataupun menghina kepada pedagang-pedagang seperti itu. Mereka itu justru mungkin ya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berangkat dari rumah ya untuk bertujuan ya mencari nafkah, ya kan, seperti itu. Allahu akbar. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Masya Allah. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Betul. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yap, menghina, menjelek-jelekkan seperti itu. Ya, mempermalukan, betul. Jazakumullah Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah, membuka hati kita. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Jelas? Betul. Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan membuat perilaku yang buruk, yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain karena Allah menaikkan derajat kita justru dengan kita bersyukur.
Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini, kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah meminta maaf kepada Son Haji, mohon dimaafkan, meskipun niatnya guyon saya minta maaf, kata Gus Miftah, saya kalau ada salah juga minta maaf, kata Son Haji. Beberapa waktu yang lalu, jagat maya dihebohkan oleh sebuah video dakwah dari seorang pendakwah ternama
yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Miftah. Dalam video tersebut, terlihat beliau bersama seorang pendakwah lainnya sedang bercanda, tetapi canda tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai penghinaan terhadap seorang penjual teh. Sang penjual teh ini dikenal sebagai seseorang yang hidup dalam kesederhanaan dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, pernyataan tersebut disampaikan dengan nada yang dianggap merendahkan, diiringi tawa yang membuat banyak orang merasa tersinggung. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama karena sang pendakwah adalah figur yang seharusnya menjadi panutan. Dalam Islam, dakwah adalah sarana untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, menguatkan iman, dan menebarkan kasih sayang. Namun, apa yang terjadi dalam video tersebut justru dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan penghormatan kepada sesama manusia, tanpa memandang status sosial mereka. Video tersebut dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial, memunculkan gelombang kritik dari berbagai pihak. Bahkan, insiden ini sampai menarik perhatian Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya menjaga martabat dan rasa hormat kepada semua orang, termasuk mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pun turut memperhatikan isu-isu yang menyentuh hati nurani masyarakat. Namun, dari kejadian ini, kita juga dapat melihat adanya langkah yang patut diapresiasi. Gus Miftah, setelah menyadari dampak dari perkataannya, memutuskan untuk langsung mengunjungi penjual teh tersebut di tempat tinggalnya. Dalam kunjungan itu, beliau menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan mengakui kesalahannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa setiap orang, bahkan tokoh agama sekalipun, tidak luput dari kesalahan. Namun, yang paling penting adalah kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa sikap sombong atau merendahkan orang lain bisa muncul pada siapa saja, termasuk mereka yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk senantiasa menjaga akhlak, baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar ilmu yang kita miliki benar-benar menjadi cahaya yang menerangi, bukan malah menyakiti. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan selalu memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih sayang. Dari peristiwa ini, saya, Ria Oktorina, ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pengalaman ini sebagai pengingat agar kita lebih bijak dalam berkata dan bertindak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Konten ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan siapapun, melainkan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Mari kita fokus pada hal-hal positif dan menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri, saling menghormati, dan bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya yang viral di Indonesia dan ya sampai ke Malaysia pun PM Malaysia juga berkomentar ya guys ya, serta ustadz semuanya berkomentar ya guys ya. Jadi memberikan nasihat seperti itu. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil ilmu dari kejadian-kejadian ini supaya kita dimanapun tetaplah hormati orang lain. Jangan pernah menghina orang lain karena pasti akan dampaknya tuh langsung gitu loh guys ya. Seperti halnya Gus Miftah yang mempunyai ya nggak semua orang itu selamat daripada kesalahan, tidak, tapi setiap orang pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah yang meminta maaf gitu kan. Nah, dari pelajaran ini, daripada video ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya ketika kita istilahnya mempermalukan orang lain, maka otomatis yang mempermalukan orang lain itu akan malu juga dan akhirnya meminta maaf, kan seperti itu. Jadi sama halnya dengan kebaikan, kalau kita taburkan kebaikan maka kebaikan itu akan datang kepada kita tanpa orang lain tahu gitu kan. Allahu Akbar. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.